Sudah siap anak-anak? Siap. Oke, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, Bapak doakan semoga pagi yang cerah ini kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, energi. Walaupun hari ini kemarin kan habis libur, jadi hari ini kita sudah masuk kembali pada kegiatan MTK. Untuk materi kali ini Bapak akan kembali hadir dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yaitu KKA, yaitu masuk pada bab yang ketiga. Ya, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Silakan bagi ketua kelasnya dipimpin doanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Ya, semangat pagi. Pagi, semangat, sehat, luar biasa. Yes. Untuk menambah rasa nasionalisme kita di pagi hari ini, mengawali kegiatan, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu 17 Agustus. Kali ini masih di bulan Agustus. Baiklah, saya padu. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Untuk menanamkan rasa nasionalisme di tanah air itu kadang perlu dengan lagu-lagu seperti ini, karena apa? Saya akan mengingatkan kita ada semangat tentang patriotisme, kemudian perjuangan, tentunya nasionalisme itu sendiri. Baiklah, anak-anak, kita langsung masuk ke materi di sini, yaitu tentang etika digital atau etika kecerdasan artifisial. Kalian di sini lihat ada smartphone, ada musik, ada belanja online, ada game. Yang pertama, smartphone. Apa ada AI di ponselmu? Ada. Tunjukkan Bapak salah satu aplikasi ini, namanya apa? Cici. Keren ya, Cici ngetren hari ini ya. Tapi saya kok belum pernah pakai Cici, Mbak. Nanti penasaran. Kenapa itu Cici, Mbak? Ngapain di Cici? Bisa membantu kita menjawab pertanyaan gitu Pak, soal gitu. Oh gitu. Selain itu mungkin ya kaitannya dengan Bisa. gambar-gambar? Iya bisa. Bagaimana itu? Yang pengalaman kamu? Gak pernah sih Pak. Dua. Terus yang lain apa? Hah? Canva. Oh ya, kok sudah pakai Canva ya? Oh ya, kapan hari sempat saya singgung kalau nggak salah ya.
Yang terbaru AI itu menggunakan Canva. Nanti kita ulas di sini. Saya menarik itu ketika dia menyebut Canva. Nanti akan kita praktekkan seperti apa AI-nya Canva itu. Sama nggak dengan AI-nya Cici, kemudian AI yang lain yang ngetren di sini apa? Yang teks itu GPT ya. Jadi artificial intelligence. Kemudian di sini saya punya clue yang berikutnya bagaimana Spotify. Tahu lagu favoritmu? Wah, ini tentang lagu. Lagu apa ini? Lagu Inggris. Jawa. Apa itu? Kalian senang? Pelok. Belanja online. Ayo belanja online. Mengapa ada belanja online ini? Ada yang mempermudah ya. Rekomendasi produk hari ini apa? Baju. Make up. Itu dasar cewek pasti make up. Oke. Ternyata AI sudah ada di mana-mana tanpa kita sadari bahwasanya kita menggunakan AI setiap hari ya. Kita menggunakan AI setiap hari saat belajar untuk apa? Lebih dalam tentang teknologi yang mengagumkan ini. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami konsep dasar AI, memahami AI itu sendirilah. Kemudian mengenal aplikasinya apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami etika penggunaannya. Nah, AI itu harus digunakan secara bijak anak-anak ya. Jangan sembarangan, maksudnya kasihan AI-nya, kasihan kalian juga. Kemudian menggunakan AI secara bertanggung jawab. Nah, ini runtutan dari etika itu tadi. Ketika kita menggunakan AI secara tidak bijaksana, kita terlibat tentang tanggung jawab, dampak apa saja. Bapak akan menyampaikan materi ini dalam 1 jilid saja, cukup singkat. Nanti harapannya kalian punya kompetensi, yaitu tentang itu tadi, memahami konsep dan etika, bisa menganalisis, bisa menilai apa yang tayang dari medsos ini sebetulnya bagaimana, ini AI, ini baik apa tidak, ini benar apa tidak. Nah, makanya harus kalian sikapi secara kritis. Baiklah, materi kita hari ini tentang pengenalan AI. Nah, ini AI. Ini pada bab 3 sudah ya. Kemarin literasi digital, sekarang AI. Kecerdasan artifisial atau AI. Jadi pengertiannya secara apa? Bahasa Indonesianya itu kecerdasan artifisial, AI. Artificial intelligence adalah suatu teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Berpikir, menganalisis. Jadi AI itu sesimpel kita mengetik misalnya pemandangan begitu, maka dia akan menganalisis ada apa dengan pemandangan, harus ditampilkan seperti apa melalui teks, apa bentuk tampilan gambar, tergantung kitanya juga. Itu nanti kita akan praktekkan bersama. Secara singkatnya seperti ini AI itu. Sudah sangat lama ya. 1950 ini pembahasan baru tentang AI. Jadi kemudian di tahun 2000 sampai sekarang ini AI sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tren ya seperti tadi Cici, ChatGPT dan lain-lain. Contoh AI di dalam kehidupan sekitar kita. Nah, di smartphone sebetulnya sudah ada loh AI, tapi tidak secara langsung aplikasi desktop. Contohnya pada sebuah kamera. Nah, kalau kalian nggak sadar ya, kamera itu ada autofocus, kemudian ada apa itu filter ya. Itu AI kan? Bagaimana memfilter wajahnya supaya lebih anggun, lebih cakep dan lain sebagainya, dimodifikasi lagi. Jadi saya pernah dimodifikasi bersama kakak kelas kalian jadi perempuan, aneh kan? Masa kok bisa ya gitu. Jadi saya dengan foto seperti ini, tiba-tiba saya memakai jas. Tiba-tiba ya ini yang gak bijaksana ini bahaya ini. Bagaimana ya? Kurang bijaksana ya pasti negatif lah. Apa perlu saya sebutkan negatifnya bagaimana? Masa kepalanya Alia
badannya siapa? Hah? Bahaya kan? Oke, badannya Upin gitu ya. Saya sudah dimodifikasi seperti itu. Saya belajar sama anak-anak. Kan Bapak ini terbatas ya. Anak-anak ini ulet sekali ya. Ternyata pengalaman macam-macam AI. Kemudian, oke lah, saya bersedia dimodifikasi se-ekstrim mungkin. Nggak usah pura-pura baik, coba silakan dimodif. Yang paling negatif saya dibuat seperti apa? Ya jadi di situ kan. Saya itu ya benar-benar apa ya, habis mandi gitu dari kamar mandi. Ternyata keren. Jadi apa sih? Dengan demikian kita kan tahu, bisa menilai akhirnya. Ternyata barangkali gambar-gambar yang kita jumpai itu belum tentu asli ya kan? Buktinya kan itu sudah ditunjukkan di sini. Dengan demikian misalnya contohnya entah baik laki-laki atau perempuan ketika sudah di medsos bertebaran, mungkin yang nggak begitu negatif banget. Contoh gini, ada orang ngomong di situ dalam bentuk video, tapi ngomongnya kok kurang pas. Misalnya harus iklan, tapi iklannya kok iklan yang kurang pas. Dia ngomong dengan secara hampir real time gitu, itu bisa saja AI gitu. Kenapa tidak? Kita tinggal menganalisis, pantas nggak orang ini ngomong gini? Ini nggak pantas loh. Kemudian ada sebuah foto gitu, kok bisa fotonya begini? Masa iya ya dia? Gitu. Apalagi jangan sampai ya. Biasanya orang-orang terkenal, gak usah tanggung-tanggung, presiden sekalian sudah. Yang biasanya itu Donald Trump dengan Putin lagi okol gitu ya. Masa presiden Amerika sama presiden Rusia okol gitu ya. Tapi gambarnya realistis banget ya. Kemudian Pak Jokowi diapakan gitu. Nah, kasihan gitu. Dibuat gambar-gambar yang tidak. Gambarnya detail banget. Itu dari situ saja masa kamu percaya begitu. Makanya itu tugas kalian kaitannya dengan etika penggunaan AI. Jangan sembarangan karena bisa. Jadi misalnya nanti kalian memanipulasi gambar-gambar fotonya temannya, nah itu yang dipajang di situ ya, itu lihat ya, yang jenderal siapa itu? Jenderal itu. Itu gimana tak ceritanya itu? Saya tidak tahu itu. Itu siapa itu ya? Sabita. Hah? Sabita. Itu siapa ya? Sebetulnya jenderal itu loh. Itu orang tua wali atau gimana ya? Orang tuanya anak-anak ini ya? Gimana? Sabita. Itu AI itu. Jadi kemarin saya juga coba loh ya. Jadi saya sudah coba, fotonya saya masukkan, saya modif seperti apa gitu. Ya benar, kalau nanti ada waktu kita praktek gak apa-apa di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya tentang jenis-jenis AI. Nah ini. AI dirancang untuk tugas-tugas yang spesifik ya. Ya ini contohnya ketika kalian memang harus ingin membuat suatu gambar, kalian bisa sesimpel membayangkan gini. Jadi di sebelahnya silakan dibayangkan, buatkan saya gambar seorang cewek yang cantik, muda, ada tai lalatnya sebelah apa. Jadi tuh kalian masukkan informasi itu, kalian masukkan atau kalian tanyakan apa bermata sipit, kulitnya warna apa, pantul juga, gitu kan. Jangan sampai telanjang loh ya. terus latar belakangnya bagaimana, dia berada di mana, apa di dalam kelas atau mungkin di lapangan sepak bola. Sedetail mungkin, sespesifik mungkin, nanti AI akan memproses. Itu bisa loh nyatanya. Jadi bisa. Kemudian AI berpikir seperti manusia ya. Jadi disuruh ya jalan. Disuruh apa? Tolong AI buatkan, tampilkan foto-foto macam-macam pemandangan gitu. Kalau dulu kita harus nyari dulu di Google, itu miliknya orang lain. Kalau di AI enggak, milik AI itu sendiri. Jadi tidak ada yang punya loh ya. Kalau kamu sekarang nggak ngetren anak-anak cari gambar, kamu bikin tugas macam-macam, anak-anak buatkan apa teks prosedur tentang memasak kue, pisang goreng.
Kamu di situ akan akhirnya membuat ilustrasi gambar-gambar pisang goreng gitu ya. Jangan cari di Google, jadi aja. Buatkan saya gambar pisang goreng yang ada topping-toppingnya gitu, ada sausnya, ada sambalnya. Kemudian aneh ya, bukan ada goreng sambal ini gitu. Ya itu, waduh. Ya nanti dibuatkan ya kalau nggak percaya. Gedang goreng ada sambalnya, padahal nggak ada di Google, nggak pernah ketemu. Tapi di AI itu bisa. Ada gedang goreng, bisa jalan-jalan gitu, ada kakinya gitu. Jangan bisa nanti ya di situ ya. Jadi sesuai perintahnya manusianya itu sendiri maka akan segera dilakukan. AI dalam kehidupan sehari-hari sudah kita kenal sebelumnya itu dalam bidang kesehatan, memonitoring kesehatan, mendiagnosis penyakit, kemudian transportasi, mobil self driving, navigasi GPS. Nah ini mungkin yang kalian ketahui ya GPS itu ya. GPS itu ternyata AI. Kan ngomong dia ya. Itu bukan orang loh ya. Jadi itu yang ngomong di GPS itu bukan cewek merekam suaranya. Iya belok kanan, belok kiri. Iya kalau ada belok kanan, kapan merekamnya? Jadi itu suara AI. Kita tahu di kanan jurang silakan belok kanan. Gitu. AI, kurang aja ya. Kalau itu rekaman orang kita tinggal ke rumahnya aja. Itu Mbak juga sampai nike gitu. Jadi itu tidak pernah ada orangnya. Itu suara AI. Yang kita ketahui aja ya saya sebutkannya. Kemudian ada di sini filter Instagram dan hiburan TikTok. Ya sudah lah, kamu lebih paham. Mungkin saya tidak paham ini. Saya nggak pernah menggunakan. Kalau di e-commerce ini ada namanya rekomendasi produk personal. Nah ini lebih ke algoritma gitu. Ketika kita sering membuka produk, maka selanjutnya yang keluar kan itu aja ya. Ketika contohnya kalau kamu akan Bandung kalau di gitu di e-commerce di Shopee mungkin kamu biasanya lihat apa tadi skincare, apa mungkin bedah atau apa bentuknya ini apa? Beda ya, beda. Ada produk yang kamu sukai, mereknya apa gitu misalnya? Iya mereknya apa? Enggak ada. Oh, berarti nggak ada mereknya. Enggak ada apa-apa, kurir apa gak ada merek. Enggak, mereknya apa gitu. Maksudnya nanti ketika kalian menyebutkan contohnya apa ya? Apa mereknya? Pigeon. 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 Ya oke lah, terserah lah. Ketika kita membuka beranda berikutnya maka di situ akan keluar terus tentang skincare. Itu sebetulnya sebagian dari AI juga, nama dari proses algoritma itu sendiri. Kemudian yang berikutnya dari pendidikan. AI ini merupakan asisten kita sebagai tutor yang personal, jadi selalu menemani kita di berbagai kesempatan. Sebagai penerjemah, juga penerjemah bahasa, kemudian apa ya? Kalau Bapak menggunakan sebagai penilaian secara otomatis tentunya. Jadi apa? Lebih simpel. Oke. Kemudian ini saya ada game aplikasi AI kesehatan meminta akses ke semua data pribadi di ponsel. Silakan dipahami ini. Ini tentang kebijakan, etika. Aplikasi AI kesehatan meminta akses ke semua data pribadi di ponsel untuk didiagnosis yang lebih akurat. Bagaimana sih kamu? Kata kuncinya itu loh, data pribadi. Jawabannya apa ini? Coba. Berikan semua akses demi kesehatan. Berikan akses terbatas hanya data yang relevan. Tolak semua akses data. Ayo siapa yang bijaksana bisa menjawab ini? Ya Pak. Jawabannya. Ya silakan. Ya. Aplikasi AI. Apa itu tinggal pilih? Iya tinggal pilih aja yang mana ini kira-kira.
Ini mengukur kalian benar-benar memahami tentang etika AI. Berikan akses kepasannya data. Berikan jawabannya Arya ini. Kenapa kira-kira? Kenapa kok tidak ini? Takutnya dicuri Pak. Sip. Karena bahaya ya kita memberikan akses semua tentang data pribadi. Takutnya disalahgunakan ya, dicuri. Dari kata kuncinya Putri, dicuri. Ya coba kita jawab. Tolak semuanya ya. Kalau tolak semuanya kita gimana mau mendiagnosis kesehatan kita? Kalau kita ditolak semuanya nggak jadi apa itu ya? Nggak jadi apa? Konsultasi kesehatan ya nggak jadi. Nah, gibah. Pengertian diberikan secara terbatas ini gimana? Ya yang dibutuhkan saja. Yang dibutuhkan dia mau butuh data apanya? Mungkin berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Jadi jangan coba-coba minta nomor rekening, terus nama orang tua apa hubungannya, terus alamat, enggak usah lah. Gitu. Jadi diberikan secara terbatas. Oke, dijauh. Kira sudah bagus. Kemudian berikutnya, AI dapat menggantikan banyak pekerjaan manusia. Bagaimana menyikapi hal ini? Katanya AI itu dapat menggantikan banyak pekerjaan manusia. Biarkan saja yang kuat dan yang bertahan. Apa ini? Kemudian fokus pada retraining, apa ya retrainingnya, dan menciptakan pekerjaan. Larang penggunaan AI di semua industri. Ada yang tahu? Yang mana? Ya? Larang penggunaan AI di semua industri. Gitu. Fokus apa? Training. Fokus pada retraining dan menciptakan pekerjaan baru. Oke. Jadi sebetulnya ini ya. Oke. Kalau melarang semua AI itu dibutuhkan barangkali nanti ada kendala pada operator, teknisi atau mungkin bagian administrasi ya. Kadang-kadang kita perlu bantuan, namanya saja asisten, bagaimanapun kita tetap membutuhkan namanya AI. Jadi kalau melarang berarti anti banget. Biarkan saja ini kebablasan malah saat apa AI. Kalau ini kan fokus, kata positifnya ini fokus. Kemudian menciptakan pekerjaan baru ini juga bagus kaitannya dengan industri ya. Oke, berikutnya skornya 40. Kamu menemukan AI yang bisa membuat video deepfake sangat realistis. Apa yang kamu lakukan? Laporkan potensi penyalahgunaan dan edukasi orang lain. Gunakan untuk membuat konten viral. Kamu menemukan AI membuat video deepfake. Deepfake apa sih? Deepfake itu palsu. Jadi kamu menemukan AI yang bisa membuat video palsu sangat realistis, jadi sangat nyata gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Ya digunakan untuk membuat konten viral. Ya kan ya saya Bapak sampaikan. Coba Nina, saya buat dia nganggo kulot cok, nganggo baju Dayak gitu ya. Saya gunakan untuk membuat konten viral. Nah, apakah saya melakukan seperti itu? Kemudian saya ini yang lainnya jual teknologi ini untuk keuntungan. Wah ini bahaya lagi nih. Saya jualnya anak lumayan. Gambar baru ini. Mana lihat? Mana lihat? Bayar dulu. Bisa ya. Kemudian laporkan potensi penyalahgunaan dan edukasi. Laporkannya bagaimana ini, Mbak? Laporkan. Iya gimana, Pak? Lapor Pak, polisi saya nggak terima ya. Gimana ya laporannya? Laporannya gimana ini? Apa lapor Pak Lurah, Pak RT gitu maksudnya? Laporannya ini gimana? Diblokir Pak. Hah? Blokir? Gimana? Laporannya gimana? Kamu nggak pernah lapor? Nggak pernah. Nggak pernah lapor? Nggak pernah ya? Saya itu hampir setiap saat melaporkan. Jadi kalau kalian tahu konten, itu kalau nggak salah ada pengaturan gitu, titik tiga gitu ya. Itu kamu laporkan. Nggak pernah? Oh saya sering itu laporkan anak-anak. Kan konten Walaupun temanmu itu, saya kalau nggak terima, nggak usah komen.
Kan biasanya kalau kamu pasti komen kan ngamuk-ngamuk. Apa nggak jelas itu penipuan. Kalau saya malah jarang komen di medsos itu. Saya sibuk mencari konten, gak suka itu langsung titik 3 itu saya laporkan. Kekerasan, pembulian, terus apa? Pornografi gitu. Tapi ketika laporan kamu harus sesuai loh ya. Kamu gak boleh ini kontennya alias sudah bagus-bagusan cuma velocity sebenarnya bagus-bagus banget sih. Tiba-tiba kamu laporkan pornografi gitu. Kamu malah disekarkan. Kamu dimarahi sama entah itu TikToknya. Oh, nggak benar laporanmu. Jadi ya harus tetap sesuai. Ini kenapa kamu laporkan? Saya tidak senang ini berbau kekerasan. Coba ya besok-besok kalau menemui di medsos dilaporkan ya jangan dibiarkan. Itu nanti akan diblokir, kemudian apa istilah di-ban nanti ya. Jadi yang punya konten karena terlalu banyak yang melaporkan. Oke, Roma, ini kita quiz dulu. Quiz silakan dibuka quiznya. Tulis background. Ya. Ini dulu kita ya, kita lagi menunggu, Mbak. Mas, itu orang. Bisa? Lancar? Mana Alia? Oke, betul, masih betul semua. Oke, keren. Iki jagone Wayground. Hihi. Wahyu, ayo Wahyu, diwahyui. Bisa Bayu? Oke. Sudah selesai. Oke, satu kali aja ya. Putri, wow Putri. Lah, Vivi siapa itu? Kevin? Oh Kevin. Ayo Alin. Kenapa? Oh ya. Kenapa? Kayaknya ya. Oh, kita pinter sih. Alisa, oke, masuk.
Dina salah satu atau salah satu? Ini merah. Apa ini? Ya. Kita orang tadi kegala ya kok terakhir. Alin mana kamu Alin? Bahasa Alin. Itu namanya siapa? Kalau Alin kan hebat kamu harus sendiri. Bu, ayo awas. Kejar 10 besar. Ayo, 1 menit lagi. Ya. Capek jam. Jangan mau gitu pulang dan pulang. Wes pipi lo pulang lagi guys. Dua kali bang. Ini lebih karena dia sering main game aja. Wah, ini nilainya yang 100%, 90%, lagi 90% sama. Wah, ayo, persen apa ya? Ya, saya lihat dulu soal apa yang susah. Soal apa yang susah? Wah, ini ya. Oke, saya lihat lanjut. Oh, kepencet. Oke. Kok pinter kabeh yo? Kenapa ini? Berarti kalian sudah menguasai tentang bagaimana bijaksana tentang etika digital. Etika kecerdasan artifisial. Bapak akan tunjukkan di sini demo tentang contoh penggunaan AI di Canva. Nah, tadi saya mau ingat ya dari Mas Wahyu. Jadi di sini ada Canva, ada AI. Kamu ke AI. Canva. Atau desain saja. AI ya, AI oke. Buat gambar ya, buat gambar. Nah, kamu mau ingin buat gambar apa? Ayo digabung ini semuanya. Kevin, ingin buat gambar apa? Buatkan saya gambar. Gambar apa Kevin? Pohon. Pohon. Pohon apa? Burung. Pohon. Pohon beringin. Oh. Pohon pinus. Ayo kakak, pohon beringinnya kenapa? Alah, beringinnya roboh. Roboh. Ayo pohon beringinnya roboh. Terus kenapa? Terjang angin. Ayo lanjutin. Beringin roboh. Ayo.
buatkan gambar pohon beringin roboh terus apa? Kenapa? Ayo tantangan ini. Kenapa? Setelah roboh apa bangun lagi? Yo, enggak. Sing tahu lah. Kalau nggak nyambung Mas Pras. Gambar pohon beringin roboh terus diapakan roboh ini? Maksudnya kenapa? Ya bagaimana pohon beringin? Diterjang angin. Oke, begitu loh diterjang angin. Aduh. Terus lanjutannya. Ayo Ika. Oke, terus siapa ya? Kevin, bisa refleksinya apa pembelajaran hari ini? Belajar bahwa ketika dalam AI untuk mencakup kejujuran, tanggung jawab, serta menghargai inovasi. Contohnya, tidak boleh menyalin karya orang lain dari AI tanpa menyebutkan sumber atau menggunakan AI untuk menyebutkan cerita bohong. Dari diskusi kemudian saya merasa mengikuti rangkaian AI adalah alat dan manusialah yang memutuskan apakah penggunaannya akan membawa kebaikan atau sebaliknya. Putri, dari pengalaman kamu tadi ada membuat apa gambar materi hari ini, apa yang kamu dapat hari ini? Pengalaman apa? Menurut saya AI bisa berpikir seperti manusia. Menarik karena AI bisa mengenali gambar, suara, dapat menjawab pertanyaan dengan cepat. AI bisa membantu pekerjaan sehari-hari, misalnya menerjemahkan bahasa, memberikan ide, atau membantu mencari informasi. AI punya sisi etika. Saya baru tahu bahwa penggunaan AI harus disertai tanggung jawab dan tidak boleh sembarangan. AI belajar dari data. Hal ini membuat saya penasaran bagaimana cara AI bisa semakin pintar dan juga mendapat banyak informasi. Baiklah, ini tadi kita sudah mendemokan ternyata ini salah satu saja produknya. Jadi silakan nanti dicoba di rumah untuk melanjutkan materi minggu depan, yaitu tentang masih memperdalam tentang penggunaan AI dalam pembelajaran mungkin ya, dari kebutuhan kita sehari-hari. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi-materi yang sudah Bapak sampaikan bisa menambah wawasan kalian di hari ini, dan sampai jumpa di minggu berikutnya tentang pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh meninggalkan. Apa HP mu Ali yang ketinggalan? Selamat siang Pak Haris. Terima kasih hari ini telah menerima saya untuk diskusi dari hasil observasi pembelajaran hari ini untuk tugas KAA. Mungkin hari ini apa yang bisa Bapak sampaikan kepada saya? Selamat siang Pak Munto. Terima kasih atas kesempatan juga. Secara umum bahwa pembelajaran saya tadi sudah berjalan lancar. Siswa juga cukup mengikuti kegiatan. Namun saya memang masih ada beberapa bagian yang perlu saya perbaiki, terutama terkait penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, pelibatan siswa dan kegiatan penutupnya. Begitu Pak. Oke, betul. Dari hasil tadi saya observasi ada beberapa bagian memang yang masih belum terpenuhi, yaitu betul yang Bapak bilang di kegiatan inti penerapan pendekatannya memang di pembelajaran dalam kurang optimal.
misalnya kegiatan peserta didik belum sebenarnya disajikan secara komunikatif dan kolaboratif. Mungkin tahu apa Pak kendalanya kira-kira? Sebenarnya saya ingin melibatkan siswa lebih banyak Pak, tapi beberapa siswa tampak pasif, sehingga saya cenderung mengarah kegiatan sendiri agar materi bisa selesai tepat waktu begitu Pak. Mungkin gini masukan dari saya, bikin aja kelompok-kelompok kecil gitu ya, atau diskusi antar siswa agar interaktif dan komunikatif lah, dan kolaboratifnya meningkat atau hiduplah di kelompok itu, sehingga penerapan pembelajaran mendalamnya lebih optimal, pastinya akan seperti itu Pak. Baik Pak, saya akan mencoba nanti akan menyiapkan aktivitas yang lebih interaktif gitu Pak. Ini yang kedua Bapak yang saya lihat dari observasi, yaitu ini perlu diperkuat terutama di menumbuhkan keceriaan atau antusiasme mereka dalam belajar. Hari ini sebagian siswa kayaknya kurang antusias dalam belajar kan. Kenapa ya Pak kira-kira Pak? Ya, saya juga sadar sebagian siswa kayaknya kurang bersemangat Pak ini nanti. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin karena materi terasa berat juga ya, atau mungkin metode saya yang kurang bervariasi. Dan sepertinya biasa Pak, saat-saat ini anak-anak persiapan Agustusan, jadi kurang begituan Pak. Nggak fokus gitu Pak di dalam ruangan, pinginnya keluar aja gitu Pak. Persiapan karnaval mungkin Pak. Gitu Pak. Mungkin bisa dicoba ini Pak. Mungkin bisa dicoba ini kegiatan yang berbasis proyek, atau permainan-permainan edukatif, atau pertanyaan reflektif untuk meningkatkan antusias siswa. Mungkin itu bisa digunakan Pak nanti Pak. Wah, saya sangat setuju sekali. Itu baik itu Pak. Saya akan mencoba menerapkan variasi strategi tersebut. Dan yang terakhir Pak, ini ada catatan saya yang terakhir, yaitu di penutup pembelajaran itu ini belum dikumpulkan untuk hasil kerja dari untuk bahan. Sebenarnya penting ini untuk bahan portofolio ini dengan untuk dokumentasi atau mungkin bisa untuk evaluasi jenengan. Wah benar Pak, ya itu Pak. Saya belum sempat mengumpulkan semua hasil kerja karena sebagian siswa masih menyelesaikan tugasnya tadi itu Pak. Saat pembelajaran berakhir, mungkin ke depan saya akan meminta mereka mengumpulkan pekerjaan secara fisik ya, atau mungkin secara digital agar menjadi bahan portofolio saya juga Pak. Demikian Pak. Ya itu mungkin solusi yang tepat Pak. Dan penerapan strategi ini mungkin kegiatan inti dengan pelibatan siswanya, terus kegiatan penutup juga akan lebih optimal. Saya kira seperti itu Bapak. Wah saya paham sekali begitu. Terima kasih atas masukannya Pak. Mungkin saya akan banyak terus memperbaiki semua aspek tersebut pada pembelajaran berikutnya Pak. Demikian Pak. Intinya gini Pak Aris, pembelajaran hari ini saya cukup senang, saya cukup berjalan baik. Dan walaupun ada beberapa aspek yang kurang, tapi itu gampang nanti di pembelajaran berikutnya bisa untuk diperbaiki. Kemudian yang penting hari ini saya sangat senang bahwa pembelajaran hari ini sebenarnya efektif, sudah tinggal kurang sedikit aja untuk diperbaiki. Terima kasih, saya akan fokus memperbaikinya Pak ke depan Pak. Terima kasih atas sarannya dan juga sarannya begitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aris, sampai ketemu. Oke, terima kasih Pak. Pak.